Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah dengan referensi dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka, tulisan Ustadz Abdul Tuwaisikal, tulisan Ustadz Amir Nurbaits, kajian Ustadz Adi Hidayat, dan kajian Ustadz Ahmad Nawawi, dan juga bimbingan dari Ustadz Abi Maki dan Ustazah Umi Maki. Disampaikan dari Abu Said Al-Qudri, hadis riwayat Bukhari nomor 5736 dan hadis riwayat Muslim 2201, bahwa ada kelompok sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam safar atau perjalanan jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, yaitu melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran?" Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya yang bisa digunakan untuk meruqyah." Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Surat Al-Fatihah ternyata bisa membuka jalan kesembuhan, di mana seorang kepala suku yang sudah lama sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan, dengan izin Allah akhirnya sembuh dengan membacakan surat Al-Fatihah. Apa yang menjadi rahasia dari surat Al-Fatihah? Al-Fatihah ini terdiri dari kalimat buka yang dengan tambahan al artinya semua segala, maka memiliki makna semua segalanya terbuka. Segala pintu rahmat terbuka dan segala jalan keluar terbuka. Namun ini dimaksudkan dengan bagaimana Al-Fatihah ini bisa untuk membuka seluruh masalah, membuka jalan keluar dan rahmat. Al-Fatihah ini harus dibaca dengan bacaan yang benar. Kemudian ditulis dengan tulisan yang benar. Lalu dihafalkan dengan hafalan yang benar. Kemudian dipahami. Kemudian diamalkan dan diajarkan. Maka bila kita telah sampai dalam tahap pemahaman, mengamalkan, mengajarkan, maka insya Allah itu yang menyebabkan segalanya terbuka. Segala pintu rahmat terbuka, segala jalan keluar terbuka. Karena dengan meningkatkan takwa, maka segala jalan keluar akan dibuka. Apa dalilnya? Kita bisa lihat di Quran surat At-Talaq, ayat kedua. Allah berfirman, "Wa dan man, siapa yang yattaqi, dari kata ya dan taki, dia bertakwa, Allah, kepada Allah, yaj'al, dia, Allah maksudnya, ja'ala, menjadikan, lahu, la dan hu, untuk dia, maksudnya dia orang yang bertakwa itu, makhraja, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Kita akan lihat dulu dari segi tata bahasa. Dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan kata benda atau isim. Ada yang disebut kata penghubung atau huruf. Ada disebut dengan kata kerja. Baik kata kerja lampau, fi'il madhi, kata kerja
sekarang, nanti atau selalu, fi'il mudhari, dan kata kerja perintah fi'il amr. Kita fokus pada fi'il mudhari yang ditandai dengan awalan na, nu, a, u, ta, tu, dan ya, yu. Sehingga kalau kita lihat di sini ada dua kalimat yang fi'il mudhari di sini, ya. Yattaqi dan yaj'al. Apa maknanya? Karena ini adalah fi'il mudhari, maka ini adalah kata kerja sekarang, akan, dan setiap selalu. Wa man yattaqillaha, artinya sekarang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka sekarang juga Allah menjadikan untuk kita jalan keluar. Atau bisa saja, sekarang kita bertakwa, maka nanti akan Allah jadikan untuk kita jalan keluar. Atau bisa jadi juga kita bertakwa, maka Allah selalu menjadikan untuk kita jalan keluar. Nah, kita akan masuk sekarang dengan Al-Fatihah dalam pembukaan ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari tafsir Al-Azhar, Buya Hamka disampaikan, aku mulailah pekerjaanku ini menyiarkan wahyu ilahi kepada insan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan daku menyampaikannya. Begitulah cara beliau memaknai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. B merupakan awal dari ayat ini, ditambah dengan ismi, ditambah dengan Allah, kemudian ada Ar-Rahman, dan ada Ar-Rahim. Ini adalah pembagian kalimat-kalimat dari Bismillahirrahmanirrahim. Bi sendiri artinya dengan, memiliki makna pertama isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Jadi apabila kita mengucapkan Bismillah, maka kita sebenarnya memohon pertolongan dengan nama Allah, hamba memohon pertolongan. Yang berikutnya adalah memiliki sifat barokah. Jadi apabila kita mengucapkan Bismillah, sesungguhnya kita mengatakan dengan nama Allah, aku memohon barokah. Makna ketiga adalah kedekatan, musahabah. Dengan mengucapkan Bismillah, kita memohon agar kita dekat dengan Allah. Dan yang terakhir adalah al-ilsaq, yaitu kelekatan. Kita memohon agar kita melekat dengan Allah dalam makna apapun yang kita kerjakan adalah untuk Allah. Dan kelekatan kita pada Allah ini insya Allah akan menghilangkan kelekatan kita pada makhluknya, atau dengan kata lain kita tidak mengerjakan sesuatu demi pujian dari makhluknya, demi pendapat dari makhluknya, tapi kita melakukan sesuatu semuanya demi Allah. Lalu berikutnya adalah kata Allah sendiri. Kita bisa melihat penjelasan kata Allah ini dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kita lihat sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan orang-orang kafir tentang Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata pada Rasulullah SAW, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Maka Allah menurunkan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad ibnu Abi Asim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka Allah memberikan jawaban berikutnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah yang satu, ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad, katakanlah, ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan huwa di sini adalah Rabb Tuhan yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin. Allah adalah nama Tuhan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan hanya satu, inilah yang menjadi pembeda utama antara Tuhannya orang musyrik yang lebih dari satu dengan Tuhan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang hanya satu, yaitu Allah. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini hanya satu, maka sudah sepantasnya lah apabila Allah ini tempat bergantung padanya segala sesuatu. Allahus Samad.
Dan kemudian akan disampaikan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata-kata kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dua kalimat ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan nama-nama Allah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sendiri merupakan bentuk dari rahmat Allah. Yang membedakannya adalah ilustrasi seperti ini. Apabila ada dua orang, yang satu orang yang beriman dan satu lagi orangnya tidak beriman. Mereka sama-sama haus, mereka sama-sama minum, dan mereka sama-sama hilang hausnya. Orang yang beriman akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang tidak beriman, dia mungkin tidak akan membaca ini. Maka pahala didapatkan oleh orang beriman, sementara orang yang tidak beriman tidak mendapatkan pahala. Orang yang tidak beriman mendapatkan Rahman ya Allah, sedangkan orang yang beriman mendapatkan Rahman dan Rahim ya Allah. Jadi dengan kata lain bisa disampaikan bahwa Ar-Rahman ini rahmat bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim hanya diberikan pada orang yang beriman saja. Ar-Rahim adalah rahmat dunia dan akhirat, sementara Ar-Rahman rahmat di dunia saja. Seperti yang tercantum dalam firman Allah di surat Al-Fajr, ayat ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini bukan suatu pernyataan yang seharusnya disampaikan dengan benar. Dan karena bisa jadi yang kita lihat dari orang atau seseorang itu mendapatkan kesenangan itu adalah bentuk rahmat di dunia saja dan belum tentu di akhirat. Ini suatu teguran bagi kita apabila kita sedang mendapatkan kesenangan, keleluasaan dalam rizki, dalam ilmu, pengetahuan, dalam kesehatan, lalu kita tidak boleh dengan sombongnya mengatakan ini karena saya mulia di mata Allah. Belum tentu. Yang kita harus pastikan adalah bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah ini telah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga yang kita dapatkan bukan hanya rahmat di dunia, tetapi rahmat dunia dan akhirat. Ini juga yang membuat kita jangan kecil hati. Beberapa orang yang zalim kepada umat muslim, orang yang zalim kepada orang lain, orang yang membuat penipuan, kecurangan dalam perdagangannya, kelihatan di dunianya mendapatkan kesenangan-kesenangan. Maka itu bisa jadi adalah bentuk kesenangan yang Allah berikan dalam rahmannya, sementara tidak ada pahala di akhiratnya, tidak ada rahmat rahim dari Allah. Begitu juga kelanjutan dari ayat ini, surat Al-Fajr ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun bila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Bisa Anda bayangkan, seseorang yang saat dia diberikan kesenangan, dia mengatakan, Tuhan memuliakanku. Kemudian saat dia mengalami kesulitan, lalu dia berburuk sangka mengatakan bahwa Tuhan menghinaku. Itu bukan perbuatan yang baik. Ya, itu juga teguran bagi kita apabila kita sedang disempitkan rizkinya, ditahan oleh Allah rizkinya. Tidak serta-merta kita menganggap bahwa Allah tidak menganggap kita mulia. Kita harus penuh harap pada Allah, bisa jadi ini merupakan rahim dari Allah. Dan sebaliknya apabila kita melihat ada orang lain yang sedang tertimpa musibah, mengalami kesempitan dalam rizkinya, mengalami kesulitan dalam ilmunya, kita pun tidak boleh sombong dan mengatakan dia sedang dihinakan oleh Allah. Bisa jadi itu adalah bagian dari rahmat Allah dalam bentuk rahim. Karena itu selalulah kita berbaik sangka pada Allah dan selalu menjaga diri kita yang penting. Apapun kita lakukan terhadap nikmat Allah ini,
lakukanlah dengan penuh kebaikan di jalan yang Allah ridhoi, agar kita mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian nama-nama Allah yang lain itu merupakan penjabaran dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitulah beberapa ulama menyampaikan. Ada 10 khasiat dari diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitab yang paling agung, yaitu Al-Quran dengan lafaz basmalah. Demikian pula semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam dengan lafaz basmalah, seperti surat yang beliau kirimkan ke Raja Heraklius. Yang ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap Ratu Saba yang ketika itu masih menyembah matahari. Sang ratu berkata, "Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah padaku dengan tunduk." Quran Surat An-Naml 29-21. Yang keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudhu atau mandi dan tayamum. Begitu pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, yaitu membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani. Yang kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaknya ia mengucapkan Bismillahi awallahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, suami, ketika ingin menggauli istrinya, dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti yang sering kita bahas, kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca Bismillah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah Bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa barang berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah bejana, ikatlah geribah, tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera, lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup bila engkau tidak mendapatkan tutup, kecuali hanya dengan melintangkan di atasnya bejana sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang masuk ke rumahnya
dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Yang ke-10, menjadi syarat halalnya hewan disembelih. Di antara keberkahan basmalah, orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik dengan sengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah berfirman, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu suatu yang fasik, tidak halal. Berikutnya adalah kesalahan saat membaca Al-Fatihah. Hati-hati, ucapannya adalah Bismillah, bukan Bismillah. Karena ini artinya berbeda. Bi-ismi, Bismillah, dengan nama Allah. Tapi kalau bi-ismi, maka artinya ismi adalah dosa. Berikutnya, yang benar adalah Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Bukan juga, ini yang benar Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Bukan juga Ar-Rahim, bukan. Bukan juga Ar-Rahim. Bukan ya, ini semua akan membuat perbedaan dalam makna. Ada beberapa disclaimer yang harus saya sampaikan. Pertama, sekilas tentang penyusun materi ini. Saya adalah seorang ayah. Saya hanyalah seorang dokter spesialis anak yang belum mendapat kesempatan belajar agama di institusi formal. Dan saat ini saya sedang berusaha memperbaiki diri mencari ridho Allah. Dan penyampaian materi ini sebagai bagian dari kewajiban menuntut ilmu, yaitu untuk menyampaikan nasihat terutama untuk diri sendiri. Yang kedua, kita harus berguru kepada para guru yang lebih berkompeten, yaitu ustadz, kiai, dan para alim ulama. Dan bukan kepada saya, karena saya masih memiliki banyak kekurangan ilmu dan kekurangan dalam akhlak. Yang ketiga, mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebatilan. Karena itu ilmu yang saya sampaikan adalah terutama dari ilmu yang saya cari untuk menghilangkan kebatilan saya. Ilmu yang saya sampaikan ini adalah teguran untuk saya. Dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi guru-guru kami, khususnya Ustadz Abi Maki dan Ustazah Umi Maki yang telah membimbing kami dalam menyampaikan materi ini. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.